Shalom saudara sekalian, mari kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami ucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berbicara kepada kami, bagi kami yang melihat tayangan ini. Urapi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Nah saudara sekalian, saya ajak saudara untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan pada saat ini dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai dengan 36. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca tadi mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita harus menjaga diri kita. Supaya apa saudaraku? Supaya hidup kita ini jangan syarat dengan pesta pora, jangan syarat dengan kemabukan, jangan syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Apa maksudnya? Supaya kita jaga hidup kita sungguh-sungguh. Supaya hidup kita tidak dikuasai oleh kesenangan dosa, oleh pesta pora, oleh kemabukan. Tidak sadar kita hidup dalam dosa. Dan kepentingan duniawi. Artinya hidup kita terbelenggu oleh hal-hal dunia. Nah Tuhan sampaikan kepada kita tadi melalui firman-Nya bahwa kita harus menjaga hidup kita sungguh-sungguh. Sebab firman Tuhan katakan tadi, hukuman Tuhan akan dialami oleh semua penduduk bumi ini. Kita akan dihakimi menurut perbuatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jaga dirimu baik-baik, supaya hatimu jangan syarat oleh kepentingan dunia. Jikalau kita mengasihi dunia ini, saudara sekalian, maka kasih akan Bapa tidak akan ada dalam hidup kita. Seperti yang surat 1 Yohanes 2 ayat 15 tuliskan. Mengapa kalau kita mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada dalam diri kita? Oleh sebab karena suatu, kalau kita mengasihi dunia ini, artinya kehidupan kita dikuasai oleh dunia ini. Maka di dalam hati kita tidak ada kerinduan yang dalam untuk mau mengasihi Tuhan. Karena hidup kita didominasi oleh hal-hal dunia. Kalau kita mengasihi dunia ini, maka kita tidak bisa mengasihi juga sesama kita dengan segenap hati. Mengapa? Karena hidup kita dibelenggu oleh hal-hal duniawi, sehingga tidak ada beban, tidak ada kerinduan untuk mengasihi sesama kita. Dalam hidup ini saudara sekalian, kita senantiasa rindu untuk diberkati oleh Tuhan, diberkati secara finansial, kebutuhan hidup kita dipenuhi. Tapi kadangkala kita lupa untuk melakukan firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kadangkala kita sebagai manusia hidup di dunia ini, kita mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak boleh hidup mengabdi kepada dua Tuhan. Satu mengabdi kepada Allah, satu mengabdi kepada Mammon. Mammon berbicara tentang oknum yang melambangkan harta, benda atau kekayaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam hidup ini kita harus taat firman Tuhan.
kita tidak boleh taat kepada ambisi-ambisi pribadi kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh hidup menurut standar dunia. Saudara dan saya harus hidup terpisah dari dunia. Bukan berarti kehidupan kita ini tidak boleh bergaul dengan orang-orang sekeliling kita. Karena kalau demikian kita tidak boleh jadi saksi bagi mereka. Tapi yang dimaksud adalah supaya hidup kita ini di dunia ini, kita jangan berkolaborasi dengan dunia ini. Hidup kita jangan larut atau jangan mengadopsi kehidupan dunia yang berdosa, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan dan ajaran dari Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan dan mempelajari Alkitab, saudaraku, kita melihat bahwa ukuran yang dipakai oleh dunia ini atau standar ukuran dunia ini adalah supaya hidup manusia itu bisa kaya, bisa berhasil, bisa sukses walaupun tidak perlu melakukan kehendak Bapa dalam hidup. Dan apa yang terjadi? Manusia banyak mengalami penderitaan hidup dan manusia tidak mengalami keselamatan jiwanya. Ini sungguh hal yang tragis. Tapi kalau kita memperhatikan firman Tuhan, saudara, standar kehidupan Tuhan adalah dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita harus hidup melakukan kehendak Bapa dan meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita hidup melakukan kehendak Bapa dan meneladani kehidupan Tuhan Yesus, maka hidup kita akan ada damai sejahtera dan akan ada kepastian keselamatan jiwa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh firman, oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selagi atau selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Ini waktu akhir bagi kita, khususnya orang-orang yang percaya, untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh selama Ia berkenan untuk ditemui. Berseru kepadanya selama Ia dekat. Pakai waktu kita hari-hari ini semaksimal mungkin untuk hidup dalam kehendak-Nya, hidup dalam rencananya. Firman Tuhan katakan tadi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kita dituntun oleh firman Tuhan pada saat ini agar dalam hidup kita, mari kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa luput dari penghakiman Tuhan yang akan datang. Ini penting untuk saudara renungkan dalam kehidupan saudara. Ini sangat penting untuk saudara dan saya lakukan. Bukan hanya kita berdoa saja, tapi berjaga-jaga. Artinya kita harus mengintrospeksi hidup kita senantiasa. Kita harus mawas diri di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan dalam hidup ini kita hanya berdoa untuk sekedar kebutuhan hidup kita. Kita berdoa untuk pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Jangan berdoa hanya sekedar itu, suatu. Tapi hari-hari ini, mari saudara dan saya lebih banyak berdoa supaya diberikan oleh Tuhan kekuatan untuk dapat menghadapi zaman akhir ini dengan segala perubahannya yang demikian ekstrim. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara sekalian. Saya ajak saudara sekalian untuk berdoa. Kalau saudara ada kebutuhan apapun, kebutuhan hidup,
pergumulan finansial, atau pergumulan sakit penyakit, pergumulan keluarga, atau apapun. Sebentar saya berdoa, saudara taruh tangan kanan saja di dada, biar Tuhan Yesus sendiri yang melihat dan menjamah engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, turunlah urapan-Mu ke atas anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Biar urapan kesembuhan turun bagi anak-anak-Mu yang sementara ini sakit. Engkau jamah sembuhkan supaya sembuh dari sakitnya dan sehat kembali. Yang bergumul masalah ekonomi finansial hari-hari ini, bukakan pintu-pintu berkat biar anak-anak-Mu setia melakukan kehendak-Mu. Kau tolong mereka Tuhan, yang bergumul masalah keluarga, masalah apapun Tuhan. Tuhan buat mujizat, buat terobosan, buat pemulihan dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih untuk jamahan-Mu atas kami. Dan terima kasih banyak untuk firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.